Assalamualaikum, anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar IPS pada pagi hari ini? Oke, sebelum mulai kita adakan dulu berdoa ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, pagi ini siapa yang tidak masuk? Pagi ini siapa yang tidak absen? Baik itu dikarenakan ada keperluan keluarga ataupun ada gangguan dalam kesehatannya. Oke, buat yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan buat kalian yang masih diberikan kesehatan, semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah diberikan. Jangan lupa untuk 6M ya. Kalau kemarin-kemarin 5M, kemudian sekarang 6M. Kemudian istirahat yang cukup, sarapan dan makan makanan yang bergizi, tidak lupa berolahraga, dan jangan lupa kalian harus tetap bahagia ya, seperti itu. Meskipun dalam keadaan kita di tengah pandemi, kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu muka, bertatap wajah secara nyata, tidak lagi secara maya seperti ini ya, seperti itu. Oke, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, kemarin ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang belum mengerjakannya? Ibu memberikan batas waktu sampai dengan hari Sabtu ya, kemarin jam 12. Ada beberapa orang yang sudah memasukkan, tetapi kemudian ada yang mengumpulkannya terlambat, tapi tidak apa-apa. Kalian tetap ibu nilai gitu. Kalau agak-agak telat, maafkan. Kemarin pertama ibu lakukan penilaian, tetapi kemudian ada masuk sedikit-sedikit. Insya Allah siang ini akan ibu selesaikan penilaiannya. Oke, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, kemarin kita sudah berbicara mengenai IPS ya, apa itu IPS, kemudian materi yang akan disampaikan di semester 1 sudah ibu sampaikan kemarin itu seperti itu. Kemudian ibu berbicara juga tentang materi yang akan disampaikan di semester 1, bab 1-nya tentang manusia, tempat, dan lingkungan, kemudian bab 2-nya mengenai interaksi sosial gitu. Kemudian kita kemarin sudah berbicara apa itu ruang dan waktu, apa itu dan lingkungan, kita sudah bicarakan seperti itu. Kemudian kita juga kemarin sudah berbicara mengenai tujuan pembelajaran. Ini untuk mengingatkan saja kepada kalian pengertian interaksi antar ruang, pemahaman ruang, kemudian potensi sumber daya alam, kemudian dinamika kependudukan, berikutnya kondisi wilayah Indonesia, dan terakhir kita berbicara mengenai akibat dari interaksi antar ruang. Itu kita berbicara mengenai pengertian ruang, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemarin kita sudah bicara. Kemudian setelah itu kita berbicara pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Nah, kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang apa itu peta, atlas, dan globe. Kemudian sudah berbicara mengenai syarat peta. Apa saja syarat yang harus dimiliki oleh sebuah peta? Di antara itu ada harus konform, equidistant, dan Kemudian kita berbicara sekarang mengenai unsur-unsur atau komponen yang harus terdapat di dalam sebuah peta. Unsur-unsur yang harus terdapat dalam sebuah peta yang pertama itu adalah judul. Judul selalu dituliskan di atas. Judul ini menentukan atau menginformasikan mengenai peta tersebut, peta apa, peta tersebut mengenai apa, itu disebutkan di judul. Kemudian ada garis koordinat. Garis koordinat ini merupakan garis posisi Indonesia atau posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan simbol. Simbol itu artinya lambang. Lambang yang terdapat di tempat ini seperti ini, contohnya simbol itu ada titik berwarna merah. Ini merupakan simbol dari ibu kota provinsi. Kemudian ada lagi simbol kalau kalian nanti menemukan di peta atau atlas simbol-simbol seperti jangkar itu menandakan pelabuhan, ada pesawat terbang itu menandakan
bandara. Kemudian ada garis terputus-putus, itu batas wilayah atau batas provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah lambang orientasi atau arah mata angin. Ayo, kalian sudah belajar mengenai arah mata angin? Ada berapa arah mata angin kita? Atau ada berapa arah mata angin yang kalian ketahui? Betul, ada 8. Masih ingat? Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, selatan, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Jadi kalau ada di antara utara, utara itu selalu menunjukkannya ke atas. Utara ada di atas, berarti di antara utara dan timur itu ada timur laut. Itu ada 8 ya, 8 arah mata angin yang kita kenal gitu. Kemudian antara barat dengan utara ada barat laut. Untuk mengingatnya seperti itu. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, seperti itu. Nanti kalian tinggal dibuat lingkaran, kemudian tunjukkan arah mata anginnya, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita kemarin sudah berbicara juga mengenai lambang atau komponen yang berikutnya. Jadi yang pertama itu adalah judul, yang kedua adalah garis koordinat, yang ketiga adalah simbol, yang keempat itu adalah lambang orientasi atau arah mata angin, kemudian yang kelima ada skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Di sini contohnya, skalanya tertulis 1 berbanding 20 juta. Wow, ini apa artinya, Bu? Ini artinya setiap 1 cm di peta, jarak sesungguhnya di lapangan itu adalah 20 juta kilometer. Ibu, kalau 20 juta kilometer, 20 juta cm berarti berapa ke kilometer? Nah, yang 20 jutanya ini yang harus kita rubah ke kilometer. Kalian belajar di SD mengenai tangga jarak ya, dari kilometer, kemudian hektometer, kemudian dekameter, kemudian setelah itu ada meter, kemudian ada desimeter, sentimeter, baru milimeter. Dari kilometer ke sentimeter ada selisihnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kilometer ini sama dengan 10 kali 4, kelipatan 10, berarti sama dengan 100.000 cm. Nah, sekarang kalau sebenarnya 1 cm ini sama dengan 0, atau 1 per 100.000 cm. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kita bicarakan 20, di sini dituliskan ada 20 juta centimeter. Kita bagikan dalam 100.000, kita tinggal coret, kemudian ada 20 juta dibagi 100.000 sama dengan 200 km. Jadi di sini peta tersebut menandakan 1 cm jarak sebenarnya di peta itu adalah 20 km, 200 km gitu, seperti itu ya. Yang 20 jutanya ini dibagi dengan 100.000 gitu. Jadi untuk mengetahui jarak yang sebenarnya itu seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan sebutan lettering. Lettering ini adalah penulisannya, penamaannya. Ini ada Pontianak, ada Palangkaraya, ada Banjarmasin. Ini merupakan lettering, penulisan dengan menggunakan huruf seperti yang biasa seperti itu. Ya, kemudian ada yang dinamakan dengan garis tepi. Garis tepi itu adalah garis yang ini, garis yang berada di antara tepi-tepinya. Dan jangan lupa yang harus ada itu adalah sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan peta tersebut dibuat tahun berapa, yang mungkin tidak lagi korelasi atau tidak lagi relevan dengan saat sekarang. Seperti ini, data save file Administrasi Indonesia Statistik, tapi di tahun 2017. Tentu di tahun 2021 sudah memiliki beberapa
beberapa perubahan. Kemudian ini ada lagi legenda. Legenda ini menginformasikan mengenai apa yang terdapat di dalam peta. Gitu seperti ini, warna kuning, kuningnya agak terang, berarti ini menandakan bahwa kepadatan penduduknya 9 sampai 47 juta 9 sampai 40 juta jiwa per kilometer. Nah, ini pun ada. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya yang warna coklat ini merupakan daerah dengan kepadatan penduduknya 323 sampai dengan 1339 jiwa di dalam setiap kilometernya. Jadi cukup padat ya, seperti itu. Nah, ini merupakan bagian atau komponen-komponen dalam peta. Jadi komponen dalam peta itu harus ada judul, harus ada garis koordinat, harus ada arah mata angin, kemudian harus ada simbol, harus ada skala, kemudian ada penulisan letteringnya, ada garis tepi, sumber peta, dan legenda. Itu seperti itu ya. Apa Bu kegunaan dari peta buat kita? Apa manfaatnya peta buat kita? Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa manfaat peta bagi kita? Ayo. Ya, apakah ada yang mau mencoba menjawabnya? Oke. Manfaat peta satu antara lain adalah sebagai penunjuk arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan bumi. Yang kedua adalah sebagai alat informasi bagi mengenai suatu wilayah. Yang ketiga adalah sebagai alat pembelajaran seperti yang kita pelajari sekarang. Peta itu sangat bermanfaat. Jadi intinya peta itu adalah gambaran permukaan bumi gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar yang diperkecil dengan skala yang berkegunaan untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang suatu wilayah, gitu ya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan peta. Yuk kita lanjutkan. Setelah peta, wah ini kita akan berbicara mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Ini yang akan kita pelajari satu persatu, kondisi fisik wilayah Indonesia. Ada yang berdasarkan letak astronomis, ada yang berdasarkan letak geografis, ada yang berdasarkan letak geologis, ada yang berdasarkan dengan letak demografis, dan ada yang berdasarkan letak sosial dan budaya gitu. Oke, sebelum sampai ke sini, Ibu akan memberikan penugasan terlebih dahulu ya untuk kalian. Nanti kalian coba kerjakan di buku latihan. Satu yang kalian tuliskan, kalau kemarin sudah provinsi-provinsi, tugas yang pertama di buku latihan adalah sebutkan 5 simbol yang terdapat dalam peta. 5 simbol yang terdapat dalam peta. Misalnya ada garis putus-putus, atau nanti ada garis yang istilahnya teh yang rada belok-belok. Silahkan kalian tuliskan bagaimana bentuk sungai, bagaimana bentuk rel kereta api. Silahkan kalian lihat. Jadi sebutkan 5 simbol pada peta. Simbol itu ada dua, ada simbol yang dinamakan dengan simbol piktograf, dan ada yang dinamakan dengan simbol ruang atau geometrik. Kalau simbol ruang biasanya atau geometrik biasanya dengan tanda beruang dan bangun. Kalau untuk gunung misalnya segitiga, kemudian kalau untuk kotak dikasih hitam di tengahnya, berarti itu ibu kota provinsi. Kemudian ada lagi gambar misalnya garis terputus-putus menandakan rel kereta api. Coba nanti kalian lihat ya simbol-simbol yang ada itu. Sebutkan 5 simbol pada peta. Bolehlah kalian gambarkan misalnya simbol pesawat terbang untuk bandara, simbol sendok dan garpu untuk restoran. Silahkan kalian seperti itu. Kemudian yang kedua yang ibu tugaskan adalah sebutkan, tiga saja ya, 3 selat, kemudian 3 laut, kemudian ada lagi 3 gunung,
3 gunung, kemudian setelah itu 3 teluk dan 3 tanjung yang berada di Indonesia gitu. Nah, nanti kita akan berbicara seperti itu ya. Jadi itu tugas untuk sekarang, tidak terlalu banyak. Ibu tugaskan kepada kalian, sebelum kita memasuki kondisi fisik wilayah Indonesia, kalian ketahui dulu keadaan atau gambaran peta tersebut ya. Bisa dimengerti? Oke. Ibu sudahi dulu tugasnya untuk hari ini. Itu saja. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi dan kita akan berbicara mengenai kondisi berdasarkan fisik wilayah, kemudian astronomis, geografis, kemudian geologis dan sebagainya. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Yuk, ditunggu tugasnya di seperti biasa dikumpulkan di ideologi ya. Yuk, assalamualaikum.